Baik, berjumpa kembali bersama saya Chandra di channel Chandra Kreatif. Pada saat ini saya ingin berbagi informasi bagaimana caranya memilih bibit kentosan atau bibit cabutan agar bibit tersebut menjadi bibit yang berkualitas dan layak untuk kita tanam. Jadi kita langsung saja ke Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, untuk memilih bibit cabutan atau bibit kentosan, tentunya yang pertama kita harus mengetahui indukan daripada bibit yang akan kita ambil nanti. Jadi bibitnya harus berasal dari indukan unggul. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui agar indukan itu unggul? Itu sangat mudah sekali. Kita tinggal datang ke perusahaan. Nah, di perusahaan itu tentunya banyak menanam bibit unggul. Perusahaan tidak pernah menanam bibit yang bukan bibit unggul. Jadi kita tinggal datang ke sana dan kita akan mencari kentosan di sana. Tentunya yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus mengetahui jenis daripada pohon tanaman yang akan kita jadikan bibit kentosan ini. Yang pertama, tanaman harus sehat, harus berusia minimal 10-15 tahun. Itu sudah bisa kita jadikan sebagai indukan bibit. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti akan saya ambil. Nah, ini buahnya banyak sekali ya di atas itu ya, besar-besar. Ini pohonnya besar dan juga sehat. Nah, di bawah sini nanti saya akan ambil kentosannya. Nah, di bawah sini banyak jatuh berondolan dan menjadi kentosan. Nah, ini bisa kita lihat. Ini adalah kentosan berasal dari berondolan yang jatuh. Jadi ini kalau di perusahaan ini disebut dengan gulma ya, gulma kentosan. Tapi ketika kita kesulitan untuk mencari bibit unggul, maka ini merupakan alternatif yang bisa kita lakukan untuk dijadikan benih, dijadikan bibit. Nah, jadi cara memilihnya ini coba saya tarik dulu. Aduh. Nah, kuat juga ya. Nah, jadi harus seperti ini ya kawan-kawan. Kita pilih yang terlihat segar seperti ini ya, segar dan bonggolnya besar. Nah, ini bonggolnya sangat besar dan ini sangat potensial sekali dijadikan bibit, walaupun ini dianggap gulma oleh perusahaan. Tapi ketika kita susah mencari bibit unggul karena di tempat kita itu jauh dari balai benih, jadi mau tidak mau kita menggunakan alternatif menggunakan bibit kentosan ini. Nah, bibit kentosan ini setelah kita cabut seperti ini, nanti akan kita pelihara lagi, kita pindahkan ke polybag. Nah, di polybag kita rawat sampai dengan usia 8 bulan. Setelah 8 bulan atau sampai 9 bulan nanti kita akan melakukan proses seleksi. Kenapa kita harus seleksi? Karena yang kita cari adalah jenis Tenera. Nah, kenapa Tenera? Karena Tenera ini adalah jenis bibit unggul. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau benih kita itu nanti akan bakal berbuah pada saat kita tanam di lapangan langsung? Nah, jadi nanti kawan-kawan, ini kan ada sela dua nih. Nah, ada cabang dua nih daun nih. Nah, nanti ketika sawit kita, benih kita atau bibit kita berusia 8 bulan, nanti akan keluar benang atau sulur ya, kayak gini, ada seperti tali. Nah, yang menggantung ya, itu adalah jenis sawit atau bibit yang berpotensi menghasilkan buah.
Jadi kawan-kawan, kalau baru kita cabut seperti ini, jangan kita jadikan bibit terlebih dahulu, jangan langsung kita tanam. Ini harus kita rawat dulu, nanti kita lakukan proses seleksi tadi, agar nantinya menghasilkan benih yang berkualitas, sehingga nanti akan tidak sia-sia kita menanamnya, karena menanam kelapa sawit ini bukan waktu yang sedikit. Jadi ketika kita menanam ternyata kita salah tanam, nanti banyak yang tidak berbuah, banyak yang mengecewakan kita, karena sawit ini 3-4 tahun, 5 tahun kita nunggu baru kita tahu ini berbuah apa tidak. Jadi itu bukan waktu sedikit. Jadi kawan-kawan, pastikan induk ini dari indukan yang unggul. Nah ini banyak nih kawan-kawan. Nah ini kalau di perusahaan ini dianggap gulma, ini gulma kentosan. Ini kita lihat lagi di sini. Nah ini segar sekali nih kawan. Nah ini segar sekali, bonggolnya juga besar. Ini bagus sekali nih. Itu udah jadikan bibit. Nanti dirawat lagi di polybag, dibesarkan sampai usia 8 bulan. Nanti baru diseleksi lagi. Jadi kawan-kawan, ini bukan merupakan rekomendasi, namun kebanyakan masyarakat atau petani yang kesusahan mendapatkan bibit unggul, maka mereka kebanyakan menanam bibit kentosan. Jadi walaupun kita menanam bibit kentosan, kita jangan sampai salah dalam memilih bibit. Kalau kita salah dalam memilih bibit, maka nanti akan berakibat fatal. Karena tanaman kelapa sawit ini memang direkomendasikan kita harus menanam benih unggul yang bersertifikat asli dari balai benih resmi. Nah itu yang direkomendasikan. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, saya rasa cukup sekian informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama-sama belajar untuk budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit ini. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan.